محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين جميع مشايخنا ومشايخ مشايخنا الأحياء منهم والأموات خاصة إلى حضرة مجيجي علي جودي مجيجي عبد الحميد مجيجي نور إحسان مجيجي عبد الكريم مجيجي مرزوقي دهلان مجيجي محر سليم مجيجي جوهري مجيجي صالح مجيجي محمد معصوم جوهري مجيجي أحمد إدريس مرزوقي مجيجي إمام يحيى محروس مجيجي عبد العزيز منصور مجيجي ميمون زبير مجيجي أحمد حبيب الله زيني مجيجي محمد مخدوم بسط البري وجميع مشايخ معهد للبوية إلى حضرة السلطان العارفين سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه إلى حضرة سيدنا الشيخ عبد الحسن الشاذلي رضي الله عنه إلى حضرة سيدنا الشيخ أبو العباس المرسي وإلى حضرة جميع مؤلف الكتب التي تعلمناها وعلمناها خصوصا سيدي الشيخ عبد الله محمد بن عبد الله بن مالك الأندلسي وسيدي الشيخ عبد الله محمد بن محمد السنهجي وسيدي الشيخ عبد الله محمد بن قاسم الشافعي وسيدي الشيخ أحمد بن حسين بن أحمد الأصفهاني وسيدي الشيخ أحمد زين الدين بن عبد العزيز المالبار الفناني وسيدي الشيخ جلال الدين عبد الرحمن بن أبو بكر السيوطي وسيدي الشيخ جلال الدين محمد بن أحمد المحلي إلى حضرة الأئمة الأربعة المجتهدين رضي الله عنهم خصوصا لحضرة سيدنا الإمام محمد بن إدريس الشافعي وسيدي الشيخ أبي زكريا يحيى بن شرف النووي وسيدي الشيخ أبي حميد محمد بن محمد الغزالي وسيدي الشيخ تاج الدين بن عطاء السكندري وسيدي الشيخ أبي زكريا يحيى بن شرف النووي وسيدي الشيخ أبي ياسر البسطامي وسيدي الشيخ إبراهيم بن أدهم إلى حضرة سيدي الشيخ محمد بن عبد الوهاب الشعراني وسيدي الشيخ محمد ياسين بن عيسى البدوي وسيدي الشيخ الحبيب عبد الله بن علوي الحدث خصوصا إلى حضرة شيخي ومربي روحي ومرشدي الحبيب محمد لطفي بن علي بن ياسين بن يحيى بن يحيى وعلوي إلى حضرة نبيجي أحمد عبد الحق الدلال وتجمع الله حضرة الشيخ جاسم وسالم بشري سامسون يجي الله سبحانه يجي بشري مصطفى شيخنا خالد بن قادر رحمهم الله وأجرهم الله. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik wa tarham wa tahannan ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sahibi syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu wa sunnatah min yawmina hadha ila yaumil qiyamah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim taslima fi qadri 'azamati dhatika fi kulli waqtin wa hin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Mudirul Am Al-Ma'had Al-Utsmaniyah Kota Batam, pengasuh Pondok Pesantren Al-Utsmaniyah Kota Batam. Beliau sahabat dan saudara kami fillah, Kiai Haji Agus Salim Haikal, yang kami hormati dan kami muliakan segenap jajaran asatidz wa asatidzah Pondok Pesantren Al-Utsmaniyah, Bapak Ibu hadirin hadirat, santriwan santriwati Pondok Pesantren Al-Utsmaniyah yang juga sangat kami hormati, kami muliakan, kami sayangi, kami banggakan, kaum muslimin muslimat rahimakumullah wa as'adakumullah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah, senantiasa dibahagiakan dan diselamatkan oleh Allah dunia sampai akhirat. Amin amin Allahumma amin. Alhamdulillah, malam hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah dalam keadaan tetap iman dan Islam kita, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani kita, dipertemukan di majelis yang sangat mulia, majelis ilmu, kajian kitab Hikam karya beliau Syekh Tajuddin bin Athaillah As-Sakandari. Mari sama-sama kita ikuti pengajian Hikam. Malam hari ini kita memasuki hikmah atau makalah atau nasihat yang ke-10 ya. Yang ke-10. Yang bawa kitab silakan disimak hikmah yang ke-10. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi wa bi anwarihi fid dharain amin. Al-a'malu suwarun qa'imatun wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha. Al-a'malu utawi pira-pira amal iku suwarun koyok pira-pira bentuk, koyok pira-pira gambar, qaimatun kang jumeneng apa suwar, wa arwahuha hale utawi pira-pira ruhe amal, pira-pira nyawane amal iku wujudu sirril ikhlasi, wujude rahasia ikhlas fiha ing dalem amal. Tangannya dijaga, tangannya dijaga, tangannya dijaga. Pada hikmah yang ke-10 ini, beliau Syekh Tajuddin bin Athaillah Sakandari menasihati kita bahwa amal ibadah, amal kesalehan kita itu bagaikan sebuah bentuk yang berdiri, sebuah kerangka yang berdiri yang tidak punya nyawa, sehingga dia tidak bisa hidup, sehingga dia tidak bisa bermanfaat. Kalau ingin amal kita itu benar-benar ibarat makhluk adalah makhluk yang hidup, sehingga benar-benar bermanfaat, manfaat dapat pahala, manfaat dapat apa yang dijanjikan oleh Rasulullah maupun Allah ketika kita melakukan amal tersebut. Harus dikasih ruh, harus dikasih nyawa. Apa nyawa amal itu? Nyawanya adalah wujudu sirril ikhlasi fiha, adanya rahasia ikhlas dalam amal yang kita lakukan. Jadi harus ikhlas. Beramal kok tidak ikhlas, ini sia-sia.
Makanya dalam Ikhya itu ada sebuah nasihat juga dari beliau Al-Imam Al-Ghazali. Beliau memberikan nasihat, fannasu kulluhum halka illal alimun. Manusia itu semuanya rusak, binasa, kecuali orang-orang yang alim, yang punya ilmu. Wal alimuna kulluhum halka illal amilun. Orang yang alim, yang Allah titipi ilmu padanya juga semuanya rusak, kata Imam Al-Ghazali, illal amilun, kecuali mereka yang mau mengamalkan ilmunya. Wal amiluna kulluhum halka illal mukhlisun. Orang yang sudah mau mengamalkan ilmunya ini juga rusak, ini juga binasa, kecuali mereka yang ketika mengamalkan ilmunya benar-benar mukhlisun, ikhlas karena Allah. Wal mukhlisuna ala hajrin azim. Orang yang beramal sudah ikhlas, ini pun masih ada kekhawatiran yang sangat besar. Ala khadrin azim, di atas kekhawatiran yang agung. Kekhawatirannya apa? Sudah ikhlas, perlu dibenahi juga ikhlasnya. Karena meskipun sudah ikhlas, masih dikhawatirkan tidak diterima amalnya. Wal mukhlisuna ala khadrin azim, fal amalu bi ghairi niyatin ana, wan niyatu bi ghairi ikhlasin riya. Amal ibadah dilakukan tanpa niat, ini anak tertawan, tertahan, tidak bisa sampai kepada Allah, tidak bisa diterima oleh Allah. Wan niyatu bi ghairi ikhlasin, niat tapi tidak ikhlas karena Allah, riya. Itu termasuk orang yang melakukan riya dalam amalnya, pamer dalam amalnya. Makanya terkadang ada amal yang dalam pandangan manusia itu sangat kecil, ternyata sebab keikhlasan hatinya, sebab benarnya niatnya, lurusnya niatnya, ini menjadi besar. Rubba amalin soghirin adzamathu an-niyah, wa rubba amalin kabirin sagharathun niyah. Banyak amal kecil menjadi besar sebab lurus dan benarnya niat. Banyak amal besar, sedekah sekian ratus juta, tusaghiruhun niyah, menjadi sangat kecil sebab salahnya niat. Jadi ketika kita mau beramal apapun, ayo jaga hati, luruskan niat, semata-mata ikhlas karena Allah. Nah, ikhlas itu apa? Ini yang harus diketahui. Ikhlas itu bukan pekerjaan lesan. Ikhlas itu tak perlu diomongkan, saya melakukan ini ikhlas, tak perlu. Ikhlas itu pekerjaan hati. Ikhlasun itu isim masdar dari fi'il madhi akhlaso. Ada pelajaran amsilatut tasrifiyah di sini? Ada. Coba saya tanya, siapa pengarang amsilatut tasrifiyah? Siapa? Ini kitab karya ulama Nusantara, tapi digunakan di seluruh dunia. Pengarangnya namanya Kiai Maksum Ali, salah satu menantu dari Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Di lembaga-lembaga pendidikan Islam di Timur Tengah, amsilatut tasrifiyah ini dipakai sebagai pelajaran wajib.
Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa wa dzaka maf'ul la taf'ul. Terus apa setelah itu? Nasara yang suruh wa man fahuwa wa dzaka man unsur man. Itu fi'il sulasi mujarrad. Ada fi'il sulasi mazid, fi'il sulasi yang terdiri dari 3 huruf ada tambahan. Di antaranya mazid bil hamzah, tambahannya hamzah. Af'ala, coba. Af'ala yuf'ilu if'alan. Ayo. Enggak hafal ini. Ayo. Af'ala yuf'ilu if'alan. Masdarnya if'alan sama akhlaso. Kalau khalaso selamat, tapi kalau akhlaso ditambahi hamzah sulasi mazid pada awalnya, di antara faedah hamzah di situ adalah lita'diyah. Fi'il yang tadinya lazim menjadi muta'addi. Apa itu fi'il muta'addi? Ayo, fi'il muta'addi apa? Fi'il yang membutuhkan maf'ul. Kalau belajar bahasa Inggris ada kalimat verbal, ada kalimat nominal. Verbal itu fi'il muta'addi. Akhlaso, menyelamatkan. Kalau khalaso, selamat. Masdarnya ikhlason, ikhlas. Jadi ikhlas itu upaya menyelamatkan sesuatu dari sesuatu. Ikhlas dalam beramal, upaya menyelamatkan amal dari hal-hal yang bisa menjadi sebab tidak diterimanya amal tersebut. Kotoran-kotoran hati, penyakit-penyakit hati. Ada riya, ada takabur, ada ujub, ada sum'ah. Itu harus diselamatkan dari amal kita. Jangan sampai saat kita beramal masih bercampur dengan penyakit-penyakit hati tersebut. Kalau kita beramal kok masih bercampur dengan kotoran-kotoran hati, penyakit-penyakit hati, kata Syekh Tajuddin bin Athaillah Sakandari, maka amal kita ini ibarat sosok, ibarat kerangka, ibarat patung yang tidak punya nyawa, hanya menjadi, orang Jawa bilang itu sawang-sawangan saja, hanya bisa dilihat saja, dia tidak bisa hidup, dia tidak bisa bermanfaat. Kalau ingin hidup dan bermanfaat, amal kita lakukan disertai dengan hati yang ikhlas. Ini hikmah yang ke-10. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala itu bukan hanya memerintahkan kita untuk menyembah dan beribadah kepadanya saja, bukan. Tapi Allah kecuali memerintahkan kita untuk mentauhidkannya, untuk menyembahnya, untuk beribadah kepadanya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Sungguh tidak diperintah manusia itu kecuali supaya mereka menyembah Allah. Menyembahnya bagaimana? Mukhlishina, dalam keadaan ikhlas, disertai dengan ikhlas, menyembahnya karena Allah, beramal solehnya karena Allah, bukan karena yang lain. Ulama ada yang menjelaskan amal kita itu ibarat hidangan. Nah, hidangan itu hanya kita suguhkan kepada Allah kalau kita ingin ikhlas. Sebab ada orang yang punya hidangan disuguhkan bukan hanya kepada satu orang. Hidangannya bukan hanya disuguhkan kepada Allah, tapi juga disuguhkan kepada yang lain, dipamerkan kepada yang lain. Nah, ini bukan ikhlas.
Nah, dalam masalah ikhlas ini di dalam syarahnya Hikam dijelaskan wal ikhlasu yahtalifu bihtilafin nas. Ikhlas itu berbeda-beda dengan berbeda-bedanya manusia. Ada tingkatan-tingkatan ikhlas. Berarti kan ada tingkatan-tingkatan ikhlas. Tingkatan yang paling rendah ikhlasul ibad. Ikhlasnya seorang hamba, orang awam. Ikhlasnya orang awam itu bagaimana? Ikhlasnya orang awam salamatu a'malihim minar riya'il jali wal khafi wa kullu ma fihi hadzun lin nafsi. Ikhlasnya orang awam itu adalah ketika ia bisa menyelamatkan amalnya dari riya, baik riya yang terang-terangan maupun riya yang samar. Sebab ada riya itu samar, seakan-akan bukan riya tapi riya. Itu beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab Asy-Sya'rani dalam kitab Al-Minahus Saniyahnya membahas tentang masalah daqaiqur riya, riya yang sangat samar. Bagi orang awam sepertinya bukan riya, tapi itu adalah riya. Ikhlas untuk orang awam itu menyelamatkan amalnya dari riya dan juga dari perkara-perkara yang bisa menjadi sebab tidak diterimanya amal yang dilakukannya. Fala ya'maluna al-amala illallah. Ikhlas tingkatan ini mereka beramal ya memang niatnya karena Allah. Talaban lisawab. Ada sebagian di antara mereka tujuan beramalnya agar dapat pahala. Tujuan beramalnya agar bisa masuk surga. Talaban lisawab. Waharuban minal iqab, agar selamat dari siksanya Allah. Ikhlasnya orang awam itu dia melakukan ibadah apapun tujuannya ingin masuk surga, ingin dapat pahala, dan juga ingin selamat dari siksa neraka. Ini ikhlasnya orang awam. Yang kedua, ikhlasul muhibbin. Ikhlasnya para pecinta, ikhlasnya para perindu. Cinta dan rindu kepada siapa? Cinta dan rindu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ikhlasnya para pecinta dan perindu Allah itu bagaimana? Al-amalu lillah ijlalan wa ta'ziman li'annahu ta'ala ahlun lidzalik la liqasdi sawabin wala harabin min iqab. Amal para muhibbin, para pecinta, para perindu Allah itu mereka beramal bukan tujuannya ingin masuk surga, bukan. Mereka beramal bukan tujuannya ingin selamat dari siksa neraka, bukan. Tapi mereka beramal karena ingin mengagungkan zat yang paling agung. Siapa dia? Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengagungkan zat yang paling agung. Makanya seorang wali perempuan yang hidup sezaman dengan Imam Hasan al-Basri, Rabi'ah al-Adawiyah, itu pernah mengatakan, ma'abadtuka khaufan min narika wala tama'an fi jannatika. Ma'abadtuka, dalam munajatnya, sudah yang lain tenang ya. Dalam munajatnya Rabi'ah al-Adawiyah itu mengatakan kepada Allah, ya Rabb, sungguh
Aku beribadah kepadamu ini bukan kok ada apa ini? Insya Allah. Sudah ada yang nangani ya, sudah ada yang nangani. Yuk, tenang, fokus mengikuti pengajian. Aku beribadah kepadamu ini ya Rabb bukan kok karena aku takut akan siksa nerakamu, wala toma'an ji'tuka wala toma'an fi jannatika, dan bukan kok aku ini menginginkan surgamu. Ini munajatnya Rabi' al-Adawiyah, menjadi sebuah lagu yang sangat bagus yang dinyanyikan oleh penyanyi dari Aceh itu. Tinggal nyanyi aja ya. Jadi munajatnya Rabi' al-Adawiyah ini menjadi syair lagu yang sangat bagus. Bila sujudku padamu karena takut neraka, bakar aku dengan apinya. Ini ma'abadtuka khaufan min narik. Sungguh ya Rabb, aku tidak beribadah kepadamu karena aku takut nerakamu, tidak. Bila sujudku padamu karena damba surga, tutuplah pintu surga itu. Ini munajatnya. Ma'abadtuka wala toma'an fi jannatika. Bukan kok aku beribadah ini, sujudku ini berharap masuk surgamu, bukan. Namun bila sujudku demi kau semata, jangan palingkan wajahmu, aku rindu. Teruskan sendiri. Jadi ikhlasnya para muhibbin, sungguh mereka beribadahnya bukan lagi karena ingin masuk surga, bukan lagi karena takut akan neraka. Sebab apa? Surga neraka makhluknya Allah. Kalau sujudnya kita, sujudnya manusia semata-mata hanya karena surga dan neraka, andaikan surga dan neraka tidak tercipta, berarti kita nggak sujud. Ini para wali, para orang yang menuju kewalian, para orang yang sedang menempuh jalan mengenal Allah, para murid, para salik, mereka beribadah bukan lagi karena ingin masuk surga, bukan lagi karena takut dari neraka, bukan lagi karena ingin mendapatkan balasan pahala, tapi mereka beribadahnya kepada Allah adalah ijlalan, mengagungkan Allah, wa ta'dziman, mengagungkan Allah karena dialah zat yang patut dan layak diagungkan. Ini ikhlas yang kedua. Ikhlasnya para sholihin, ikhlasnya para ulama amilin, ikhlasnya orang-orang yang sedang menempuh jalan menuju Allah, belum wali apalagi nabi. Ikhlas yang paling tinggi dijelaskan, ikhlas yang paling tinggi adalah ikhlasul arifin, ikhlasnya orang-orang yang benar-benar kenal Allah, para kekasihnya Allah, para nabi dan rasul. Apa ikhlasnya para al-arifin? Syuhuduhum infiradal haqqi bitahrikihim wa taskinihim min ghairi ayyaraw li anfusihim fi dzalika haulan wala quwwatan. Ikhlasnya para wali itu adalah mereka beribadah sama sekali tidak punya keyakinan dia beribadah itu karena kemampuannya.
Dia beribadah ini ya karena Allah gerakkan tubuhnya, Allah bimbing dan langkahkan kakinya sehingga bisa beribadah. Benar-benar la haula wala quwata illa billahil. Tidak ada daya kekuatan untuk melakukan satu ibadah dan menghindari serta menjauhi maksiat kecuali itu semua atas pertolongannya Allah. Ini ikhlas yang tertinggi. Pokoknya bisa beribadah lama itu tidak ada perasaan bahwa aku bisa beribadah lama ini ya karena saya punya kekuatan untuk ibadah itu. Tidak ada. Aku bisa beribadah seperti ini, bisa bersedekah sebanyak ini ya semuanya Allah yang memberikan pertolongan. Ini penjelasan ikhlas dari ulama yang pertama. Penjelasan ikhlas dari ulama yang kedua, ikhlas itu ada dua tingkatan. Kata ulama ini juga dijelaskan di dalam syarahnya kitab Hikam. Yang pertama, ikhlasul abror. Ikhlasnya orang-orang yang baik. Apa itu ikhlasnya orang-orang yang baik? Muntaha darajati ikhlasihi antakuna a'maluhu salimatan minar riya'il jali wal khafi wa qasada muwafaqata ahwa'in nafsi talaban lima wa'adallahu ta'ala bihil mukhlisin. Ini penjelasan ulama yang kedua tentang ikhlas. Ikhlas itu ada dua tingkatan. Yang pertama ikhlas abror, ikhlasnya orang-orang yang baik. Ikhlasnya orang-orang yang baik itu ya ketika melakukan amal benar-benar ia mampu menyelamatkan amalnya dari riya, dari kotoran-kotoran hati, dan ada tujuan hawa nafsunya ini sesuai dengan syariat. Ada tujuan ingin mendapatkan apa yang Allah janjikan berupa pahala, berupa surga. Wa hadza minat tahaqquq bi makna qaulihi ta'ala iyyaka na'budu. Ikhlasnya al-abror ini adalah hakikat dari arti firman Allah di dalam Al-Fatihah iyyaka na'budu. Ini ikhlasnya orang abror. Iyyaka na'budu apa artinya? Iyyaka mung ing tuan, na'budu nyembah sapa kita. Mananya begitu. Bacanya juga harus jelas. Iyyaka harus ada tasdidnya. Makanya Fatihah ini termasuk rukun qaulinya salat. Membacanya harus benar. Tak boleh ada yang terkurangi dari bacaan Fatihah tersebut meskipun tasdid. Karena parah artinya kalau terkurangi. Contoh iyyaka na'budu, kalau kita baca dengan tasdid iyyaka mung ing panjenengan wahai Allah, hanya kepadamu wahai Allah na'budu kami menyembah. Tapi kalau tidak ada tasdidnya iyyaka itu artinya matahari. Sehingga artinya iyyaka na'budu kami menyembah matahari. Naudzubillahi min. Sepertinya sholat tapi ternyata membaca kalimat sholatnya artinya kami menyembah matahari. Nah, arti iyyaka na'budu hanya kepadamu wahai Allah kami menyembah. Aila na'budu illa iyyak wala nusyriku fi ibadatina ghairak. Sungguh kami hanya menyembah kepadamu wahai Allah dan kami tidak menyekutukanmu dengan sesuatu. Kami tidak menyembah selainmu. Ini iyyaka na'budu. Ikhlas yang kedua dari hakikat makna iyyaka na'budu disimpulkan oleh para ulama. Ketika ada seseorang kok beribadah
benar-benar sekali lagi ibarat ibadah kita itu hidangan hanya kita suguhkan kepada Allah, ada niat ingin dapat pahala yang dijanjikan Allah berupa surga, itu ikhlas. Ikhlas al-abror, ikhlasnya orang-orang abror. Ini penghayatan dari makna kalimat iyyaka na'budu. Yang kedua, ikhlasul muqarrabin, ikhlasnya orang-orang yang benar-benar dekat dengan Allah. Jadi ikhlasul muqarrabin ini sama dengan tadi ikhlasul arifin, orang yang ketika beribadah benar-benar dia itu merasa dia bisa beribadah bukan karena dia sehat, dia bisa beribadah bukan karena dia waktu, dia bisa beribadah bukan karena dia punya kemampuan, tapi dia bisa beribadah itu semuanya adalah karena kekuatan, kemampuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala lewat pertolongannya Allah. Nah, ini kalau disimpulkan lagi, ada amal itu lillah, ada amal itu billah. Ada orang yang beramal ini lillah, benar-benar karena Allah. Ini ikhlasul abror, pengejawantahan dari firman Allah iyyaka na'budu. Nah, ikhlasnya orang-orang muqarrabin yang dekat dengan Allah ini pengejawantahan dari kalimat iyyaka nasta'in. Tahu artinya iyyaka nasta'in? Iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah ya Rabb nasta'in, kami mohon pertolongan. Makanya ikhlasnya para walinya Allah, para nabi dan rasulnya Allah, itu adalah pengejawantahan dari wa iyyaka nasta'in. Tidak merasa dia mampu melakukan ibadah kecuali dengan pertolongannya Allah. Ini namanya al-amalu lillah, amal karena Allah. Al-amalu billah, amal sebab mendapatkan pertolongannya Allah. Jadi ada al-amalu lillah, amal karena Allah, itu ikhlasnya orang awam. Ada yang al-amalu billah, amal sebab merasa mendapatkan pertolongannya Allah sehingga dia bisa beramal, dia bisa hadir di majelis ilmu, dia bisa tahajud, dia bisa puasa sunnah, dia bisa sholat sunnah. Bukan kok karena dia punya kekuatan, punya kesehatan, punya waktu luang, bukan. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu lah Allah kami mohon pertolongan. Semua itu terjadi sebab pertolongannya Allah. Paham? Jadi ikhlas itu ada tingkatan-tingkatan. Makanya Al-Imam Ali karramallahu wajhah itu pernah mengatakan, orang melakukan ibadah kepada Allah itu motivasinya ada 3. Kita melakukan ibadah kepada Allah itu pasti punya motivasi. Jauh-jauh dari Bengkong ke sini pasti punya motivasi. Yang pertama, motivasinya seperti motivasinya seorang budak. Budak itu mau bekerja sebab takut disiksa oleh tuannya kalau dia tak bekerja. Orang mau melakukan ibadah sebab takut surga, takut neraka. Motivasi dirinya sehingga beribadah kepada Allah agar selamat dari neraka. Apakah salah Ustaz? Tidak. Itu sudah termasuk ikhlas. Ikhlas yang paling rendah. Ikhlas yang paling rendah. Yang kedua, kata Imam Ali, ada orang yang melakukan ibadah itu dengan motivasi seperti seorang pedagang.
Seorang pedagang itu menjual dagangannya kepada pembeli dan ingin dibayar dengan uang. Kita pun demikian, ada di antara kita yang beribadahnya kepada Allah itu seperti pedagang. Kenapa kamu sholat? Agar dapat surga. Jadi dia itu pedagang yang diperdagangkan sholatnya, dijual kepada siapa? Dijual kepada Allah. Ingin dibeli dengan apa? Ingin dibeli dengan surga. Salah Ustaz? Tidak. Itu juga tergolong orang yang ikhlas. Yang paling tinggi itu orang yang beribadah dengan motivasi ingin mensyukuri nikmat-nikmatnya Allah. Dia dikasih tubuh yang normal, dia dikasih kesehatan, dia dikasih keluangan waktu, sehingga dia wajib dan layak untuk mensyukuri kenikmatan itu semua. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kurang apa beliau? Manusia yang sudah diampuni semua dosa dan kekhilafannya, baik di masa lalu maupun di masa depannya. Tapi jangan disimpulkan Rasul berarti punya dosa. Bukan. Orang nggak punya dosa kok dia beristighfar. Itu istighfarnya bukan untuk mengampuni dosanya karena nggak punya, tapi untuk meningkatkan derajatnya di sisi Allah. Rasulullah itu yang demikian sempurna, yang demikian tidak punya khilaf dan dosa. Sehari semalam minta ampun kepada Allah tidak kurang dari 70 kali. Bahkan satu riwayat 100 kali. Kalau malam selalu tahajud. Tahajudnya lama, nggak seperti kita. 5 menit itu sudah terlalu lama kalau kita. Rasul saking lamanya berdiri sampai kedua kakinya bengkak. Itu Rasulullah. Sehingga suatu ketika Sayyidah Aisyah melihat Rasulullah itu kasihan, sehingga ditanya, ya Rasul, kurang apa engkau ini ya Rasul? Bukankah Allah telah mengampuni semua dosamu? Engkau sampai beribadah malam, kedua kaki engkau bengkak. Apa jawab Rasulullah? Wahai Aisyah, salahkah aku ketika aku ingin digolongkan hamba-hamba Allah yang bersyukur? Aku sehat, aku bisa sholat lama. Salahkah aku wahai Aisyah? Jadi Rasulullah dan juga para Nabi Rasul lainnya, juga para al-arif billah, para kekasihnya Allah, ini sekali lagi mereka beribadah karena punya motivasi ingin mewujudkan, membuktikan rasa terima kasihnya kepada Allah, bukan ingin masuk surga dan selamat dari neraka. Sampai itu tadi. Andaikan dengan masuk neraka engkau ridho kepadaku ya Rabb, bakar aku dengan apinya. Bakar aku dengan apinya. Tak peduli lagi mau dimasukkan surga, mau dimasukkan neraka, yang penting dapat cinta dan ridho Allah. Nah, ini jadi orang yang beribadah seperti budak takut siksanya Allah. Orang yang beribadah seperti pedagang ingin menjual amalnya kepada Allah dengan surga. Apalagi orang yang beribadah benar-benar ingin membuktikan rasa syukurnya kepada Allah, rasa terima kasihnya kepada Allah. Ini tergolong ibadah yang ikhlas karena Allah. Tapi kalau ada orang beribadah kok motivasinya selain 3 perkara ini, ingin dipuji orang, ingin agar terkenal dan seterusnya, itu berarti ibadahnya tidak ikhlas karena Allah. Kalau ibadah kita, amal kita tidak ikhlas karena Allah, diibaratkan seperti kerangka, seperti bentuk sesuatu, seperti patung yang tidak ada nyawanya, sehingga dia tidak bisa hidup dan tidak membawa manfaat. Rugi. Itu namanya orang yang pamer. Makanya ada penyakit hati yang Rasulullah itu sangat mengkhawatirkan
ada pada diri kita. Penyakit hati itu sampai Nabi katakan itu syirik kecil, kata Nabi. Hadis riwayat sahabat Mahmud bin Labid. Rasul katakan kepada para sahabat, inna ahwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Para sahabat, sungguh perkara yang paling aku khawatirkan menimpa kalian semua adalah syirik kecil, kata Rasulullah. Syirik, padahal dosa syirik itu kalau tidak ditobati dan keburu mati tidak akan diampuni oleh Allah. Beda dengan dosa-dosa selain syirik. Kila sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa masyirkul asghar. Ya Rasul, syirik kecil itu apa yang sangat engkau khawatirkan menimpa pada kami? Masyirkul asghar ya Rasulullah. Rasul menjawab, huwa ar-riya. Ketahuilah syirik kecil itu adalah riya. Sifat suka memamerkan amal kepada orang lain. Yauma yujazihimullahu a'malal ibad. Kelak di hari di mana Allah akan memberikan balasan amal-amalnya hamba. Semua akan dibalas sesuai dengan amalnya. Maka Allah berfirman kepada mereka yang suka memamerkan amalnya kepada yang lain. Berfirman kepada mereka yang melakukan syirik kecil. Apa firman Allah kepada mereka? Idhabu ilal ladzina kuntum turauna fid dunya. Fulan, pergi sana, datangi orang-orang yang dulu kalian pameri amal kalian. Datangi mereka, fanduru, dan lihat, hal tajiduna minhu syai'an wa fi riwayatin khairan. Apakah kalian akan mendapatkan kebaikan dari mereka? Mereka tidak akan mendapatkan kebaikan dari orang-orang yang saat di dunia suka dipameri amalnya. Makanya hati-hati, jaga amal dengan tetap saat melakukan amal itu hati kita ikhlas karena Allah. Hilang semua penyakit hati, murni ibarat hidangan hanya kita suguhkan kepada Allah. Karena sungguh ketika amal kita tidak disertai dengan ikhlas, kata beliau Syekh Tajuddin bin Athaillah As-Sakandari, suwarun qaimatun, bagikan kerangka, bagikan satu bentuk benda yang di situ tidak ada nyawanya, mati benda itu, tidak hidup dan tidak ada manfaatnya. Mudah-mudahan dengan peringatan dari beliau ini benar-benar menjadi sebab dalam kita melakukan amal soleh apapun semata-mata ikhlas karena Allah, bukan karena lainnya, sehingga amal kita hidup, amal kita bermanfaat baik bagi diri kita, syukur juga bermanfaat kepada lainnya. Amin amin Allahumma amin. Ini makalah yang ke-10. Kita tambahkan satu kali makalah. Perhatikan. Makalah berikutnya, makalah yang ke-11. Benar ya? Beliau berkata, idfin wujudaka fi ardil khumul, fama nabata mimma lam yudfan la yatimmu nitajuhu. Idfin, mendemo siro, mendem, bukan mendem ya. Tulisannya sama, mendem. Kalau kita baca mendem itu mengubur. Tapi kalau kita baca mendem artinya apa? Artinya apa? Mabuk. Ini uniknya bahasa Jawa. Mendem dibaca pakai D artinya mengubur. Kalau mendem dibaca dem artinya mabuk.
idfin mendemo sira wujudaka ing wujud sira fi ardil khumuli ing dalem bumi kang samar, utawa kalau dimaknani lengkap ing dalem kesamaran kang den serupakake jerone bumi. Idfin wujudaka fi ardil khumul fama mengko utahi perkara nabata kang cukul apa ma, cukul bukan tukul ya, mimma saking perkara lam yudfan kang ora den pendem ikula yatimmu ora sampurna apa ma, kang ora den pendem apa ma ikula yatimmu ora dadi sampurna apa natajuhu uwaima. Apa artinya? Kuburkan wujudmu, tenggelamkan wujudmu di bumi kesamaran, karena sungguh perkara yang tumbuh tidak dari dikubur, tidak dari dipendam, tidak dengan cara dipendam, maka tidak akan sempurna buahnya. Maksudnya bagaimana? Kita diperintahkan untuk mengubur diri kita dari ketenaran. Jangan punya niat ketika melakukan amal soleh kita ingin tenar. Kalau niat syiar boleh, niat ingin memotivasi yang lain boleh, sebab ini bentuk dohirnya sama, antara syiar dengan tenar itu sama. Kalau syiar diperintahkan, kalau tenar dilarang, dan itu akan sangat berpengaruh pada amal kita. Kubur di dalam bumi kesamaran amalmu, sembunyikan kelebihan yang ada pada dirimu. Ini para wali. Makanya kalau kita orang awam terkadang ingin nampakkan amal kita, silakan, cuma harus ditata hati dan niat. Jangan ingin tenar, jangan ingin terkenal, tapi ingin mengamalkan perintahnya Allah agar mensyiarkan agamanya, mengamalkan perintah Rasulullah, menunjukkan kebaikan kepada sesama. Paham? Orang-orang yang sudah mencapai derajat kewalian itu mereka menyembunyikan kelebihannya. Terkadang agar tidak ada yang tahu dia wali, itu dia penampilannya seperti pengemis, dia penampilannya seperti orang gila. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu oleh masyarakat sekitarnya dianggap orang gila, sampai dalam manaqib diceritakan sempat dibawa ke rumah sakit jiwa. Itu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, sebab ingin menyembunyikan kewaliannya, ingin menyembunyikan kelebihan yang ada pada dirinya. Yang ditampilkan kepada orang lain adalah penampilan yang dalam pandangan mereka ini orang rendah, ini orang hina, ini orang yang tidak punya kelebihan. Dan itu banyak orang-orang yang maca edan, kalau bahasa Jawa, berpura-pura gila. Tujuannya apa? Menyembunyikan kelebihannya. Tidak perlu jauh-jauh kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kami punya guru, pendiri pondok pesantren Hidayatul Mubtadiin Lirboyo, Mbah Kiai Karim, pendiri. Itu diceritakan dalam buku 3 tokoh Lirboyo. Jadi Lirboyo itu penampilan kiainya itu ada yang khumul, namanya khumul, sangat sederhana. Terkadang pakai kancing baju itu pun tidak pas, ya. Jadi paham, pakai kancing bajunya itu terkadang bukan pasangannya dipasang. Sangat sederhana. Gak ada yang nyangka kalau beliau ini orang hebat. Sampai diceritakan suatu ketika beliau sedang bersih-bersih parit di sekitar pondok. Ada calon santri pakai dilman, pakai dokar, pakai, kalau zaman sekarang apa? Ya tetap dokar kalau di kampung kami, kendaraan yang pakai kuda di depannya.
Rencana santri ini mau mondok di Lirboyo, bawa koper zaman dulu. Singkat cerita, santri turun dari dokar sambil bawa koper, terus tanya kepada orang tua itu tadi yang sedang bersih-bersih parit. Padahal beliau ini yang pendiri pondoknya. Sebab penampilannya begitu humul, begitu sederhana seperti orang biasa. Calon santri ini minta tolong, Pak ini Lirboyo ya, pondok Lirboyo? Iya. G, bisa minta tolong Pak, bawakan koper saya ke pondok karena saya ingin nyantri di sini. Oh bisa, diangkat. Bukan kok saya ini pengasuhnya, bukan. Koper diangkat bawa masuk. Santri lain yang mengetahui diam tertunduk, nggak berani menyapa. Kagetnya itu ketika sholat duhur, ternyata yang imami orang tua yang diperintah itu. Masya Allah. Ditanya kepada teman-temannya, itu beliau Kiai Karim pengasuh pondok Lirboyo. Akhirnya saking malunya nggak jadi mondok Boyo. Ini humulnya para wali dulu. Cuma di Lirboyo yang berpenampilan humul setelah beliau meninggal itu Mbah Yai Marzuki, ayahandanya Mbah Yai Idris. Kalau Mbah Yai Mahroso penampilannya syiar, mobilnya paling mewah, jasnya paling mahal, sarungnya mahal-mahal. Jadi penampilan itu terkadang sama, cuma akan menjadi berbeda ketika niat saat berpenampilan tersebut. Imam Abu Hanifah setiap menyampaikan ilmu, penampilannya dengan pakaian yang terbagusnya. Sebab dalam pandangan Imam Abu Hanifah, untuk memuliakan ilmu yang Allah titipkan padanya, jangan sampai ada kesan orang yang punya ilmu itu hina pada waktu itu. Sebab pada waktu itu mungkin masyarakatnya akan memuliakan seseorang ketika dia itu orang yang berpenampilan mewah dan seterusnya. Sama-sama penampilan mewah. Seperti ini diperintahkan, mengagungkan dan menghormati ilmu. Tapi kalau penampilan mewahnya untuk gagah-gagahan, untuk sombong-sombongan, untuk memamerkan pakaian indahnya, nah ini dilarang. Nah kita diperintahkan untuk memendam, mengubur ketenaran kita, mengubur kelebihan kita fi ardil humul, di dalam bumi kesamaran. Kubur di dalam bumi sehingga tidak ada yang tahu hanya ia dengan Allah. Seperti tadi Mbah Yai Karim penampilannya sangat humul, sangat sederhana. Terkadang ada orang yang itu tadi menjadi walinya Allah agar tidak diketahui orang, dia berpenampilan gila, kemana-mana tak pakai baju, terkadang ngomong sendiri. Sekali lagi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani baca manaqib dengan teliti, itu pernah dianggap oleh orang-orang sekitarnya seperti orang gila, dianggap gila sampai dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Sengaja itu dilakukan agar orang nggak nganggap dia wali, agar orang nggak nganggap dia punya ilmu. Kubur karena apa? Manabata mimma lam yudfan, sesuatu yang tumbuh tidak dengan cara dikubur. Ada tumbuhan kok tumbuh sendiri, tidak akarnya tidak dari benih yang dikubur, itu tetap andekan berbuah, buahnya tidak bisa sesempurna buah tumbuhan yang dari benih ditanam sedalam-dalamnya di dalam tanah. Paham ya? Jadi kalau para ahli tasawuf itu mengatakan beramal jangan ada niat ingin tenar, tapi juga beramal jangan ada niat agar tidak diketahui orang. Sebab semuanya menyusahkanmu. Yang ingin tenar itu pasti pikirannya, tenaganya, hartanya ia payahkan agar dia menjadi tenar. Yang ingin tidak diketahui orang juga begitu, dia akan payah berusaha supaya bagaimana orang nggak tahu kalau saya itu orang yang punya kelebihan. Payah dia melakukan penampilan macam-macam. Tapi kalau amal kita karena Allah,
tidak peduli mau tenar atau mau tidak, nah itu tidak akan mempayahkan, menyusahkan, menyulitkan, memberatkan orang yang beramal. Ini nasihat. Belum tentu Ustadz ini sudah bisa mengamalkan, tapi kita perlu belajar. Saat ini mungkin Allah belum memberikan pertolongan kita bisa mengamalkan, berharap suatu saat nanti kita bisa mengamalkannya. Amin Allahumma amin. Kuburlah wujudmu dalam kesamaran yang diserupakan dalamnya bumi, karena sungguh perkara yang tumbuh dengan cara tidak dikubur itu manfaatnya kurang sempurna, buahnya kurang sempurna. Jadi andaikan kita mungkin dalam beramal ingin dilihat orang lain, ayo tata dan luruskan niat. Jangan sekali lagi niatnya ingin memamerkan amal kita. Jangan ingin agar kita tenar dan terkenal. Jangan. Niatkan syiar, apalagi di zaman yang sudah banyak fitnah. Kalau ada orang alim kok tidak menampakkan alimnya di zaman yang seperti ini, kata Rasulullah, maka Allah malaikatnya ini akan melaknat dia. Sebab apa? Kalau dia tidak menampakkan keilmuannya, kealimannya, akhirnya yang nampak, yang tampil, yang muncul ini orang-orang yang gak jelas, gak pernah belajar agama, dia ngomong agama. Makanya Nabi ancam, di zaman yang sudah terlalu banyak fitnah, kok orang alim tidak menampakkan kealimannya, sehingga akhirnya umat ini bingung cari orang alim, semuanya menyembunyikan diri. Akhirnya yang ia jumpai bukan orang alim, bukan ahli agama, ia berguru kepadanya. Makanya Allah dan malaikatnya itu melaknat orang yang seperti itu, mengamalkan hadis itu. Kecuali syiar, kecuali kita menunjukkan kebaikan kepada yang lain, itu juga sangat bermanfaat bagi umat Islam khususnya, agar mereka belajar agama kepada orang yang benar. Makanya sering digambarkan oleh guru kami Kiai Bauddin Nur Salim itu, ya kalau bidan saja berani pasang papan nama, bidan Susi Andriani saja. Kenapa orang alim nggak berani pasang nama biar nggak salah? Kalau bidan dokter nggak pasang nama, akhirnya ada orang sakit datang kepada orang yang dia tidak punya kemampuan mengobati. Ini bahaya. Sama dengan seperti itu. Ya, sampai beliau sarankan yang menguasai Fathul Mu'in kalau perlu papan nama dipasang di rumahnya, ahli Fathul Mu'in, ahli Fathul Qorib, ahli fikih. Nggak perlu malu. Sebab kalau sampai orang alim itu menyembunyikan diri, di mana umat butuh pencerahan kepada ahlinya, Allah dan malaikatnya melaknatnya. Mudah-mudahan andaikan ada dakwah-dakwah yang kelihatan syiar dari pondok ini dan dari ustadz-ustadz yang lain, mudah-mudahan niatnya benar, tulus, ikhlas karena Allah, bukan hanya ingin memamerkan dakwahnya, ingin tenar dan terkenal, tapi benar-benar ingin menunjukkan kebaikan kepada orang lain. Amin Allahumma amin. Makalah hikmah yang berikutnya kita lanjutkan pada minggu depan, insyaallah. Mudah-mudahan istiqomah. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tuktabu biha as-sudur wa tushrahu biha as-sudur wa tuhawwanu biha al-umur bi rahmatin minka ya aziz ya ghafur wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuman wa ja'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman waj'al hadzal ma'had
في الدين والدنيا والآخرة واجعل جميع من حضر في هذا المجلس واجعل جميع طلاب في هذا العلم والخير والهدى لا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والغير والطغيان وانفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وسع علينا رزقنا وعذب علينا خلقك برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. مولاي صل Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum